Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari, yaitu salah satunya nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriringkan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita lantunkan kepada baginda kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca salawat tadi kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas materi mata pelajaran mahfuzat kelas 1 aliyah, yang mana mata pelajaran mahfuzat di sini masih menggunakan sistem pondok pesantren Gontor, atau bisa disebut dengan nama kata lain menggunakan sistem KMI, kepanjangan dari Kuliyatul Muallimin Islamiyah. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini apabila bermanfaat dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ke semua ya, biar muncul banyak ketika saya upload video. Langsung saja mempersingkat waktu, simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan di tampilan video yang sudah saya tampilkan, yang mana di video ini saya ingin membahas materi yang berjudulkan kata-kata bijak dan pepatah jilid 2. Itu judulnya ya. Bunyi mahfuzat yang pertama yang berbunyi, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana al muqtadi, yang artinya keutamaan itu adalah milik sang pemula, walaupun orang yang mengikutinya lebih baik daripadanya. Maksudnya apa dari mahfuzat yang pertama ini? Di bawah ini ada syarah atau penjelasan dan kesimpulan dari mahfuzat yang sudah saya bacakan tadi. Yang dimaksud para pemula seperti para penemu, pendiri perusahaan, para perintis dan lain-lain akan selalu dikenang dan diagung-agungkan, walaupun generasi setelah mereka lah yang berhasil menyempurnakan temuan-temuannya. Sebut saja Ibnu Sina atau Avicenna, yang dijuluki sebagai bapak kedokteran modern, penulis buku yang namanya The Canon of Medicine. Ini namanya masih saja disebut-sebut hingga hari ini, walaupun telah bermunculan dokter-dokter hebat pada generasi
setelahnya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ya, keutamaan itu adalah milik sang pemula di sini ya. Saya ambil contoh paling mudah ya, paling mudah. Diibaratkan tuh kita ingin mendirikan salah satu yayasan, yang mana salah satu yayasan di sini saya yang mendirikan. Nah, ketika saya sudah mendirikan yayasan, kemudian yayasan itu sudah berdiri, sudah ada muridnya, sudah ada guru-gurunya, nah ya, merintis ya semuanya, dari mulai yayasannya itu bertahap-tahap ya, dari mulai bangun tempat yayasan, tempat belajarnya, tempat makannya, dan lain-lain lah ya. Nah, itulah yang dinamakan merintis ya. Nah, ketika nanti seiring berjalannya waktu ya, yang mana tadi salah satu pendirinya itu tadi sudah ada yang tidak di yayasan itu tadi, atau sudah meninggal gitu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka yang sang pemula yang pertama kali mendirikan yayasan ini itu akan selalu dikenang, meskipun setelah orang yang pemula mendirikan yayasan ini tadi ada generasi-generasi berikutnya yang menggantikan. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, mahfuzatnya yang berbunyi la tatlub minal jazai illa biqadri ma sonakta, yang artinya janganlah meminta imbalan kecuali sekedar apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya apa? Di bawah ini ada penjelasan, syarah penjelasan dari mahfuzat yang sudah saya bacakan tadi. Maksudnya ialah nih ya, seseorang itu layaknya hanya akan mendapatkan apa yang ia pantas dapatkan. Karena itu tak sepantasnya bagi kita untuk mengharapkan hasil atau imbalan melebihi apa yang telah kita usahakan. Jikalau hari ini kita hanya bekerja dengan bersantai-santai saja, maka sungguh tak layak bagi kita untuk berharap mendapatkan hasil melebihi usaha kita. Maksudnya apa? Ya maksudnya kembali lagi kepada keseharian kita, ya, kehidupan sehari-hari kita. Ya, ini saya ambil contoh. Misal nih, kita kerja di perusahaan, salah satu perusahaan yang mana perusahaan di sini ya kayak perusahaan sawit misalkan. Ya. Kita boleh saja kerja di situ dengan meminta imbalan yang lebih, dengan catatan kalau kita yang pertama datangnya selalu tepat waktu, yang kedua kinerja kita bagus, yang ketiga kita selalu disiplin bertanggung jawab ya, pokoknya disiplin bertanggung jawab, ulet teliti ya, tidak asal-asalan. Nah, maka memang sudah sepatutnya kita minta imbalan atau upah yang lebih, karena itu hak kita. Kita boleh menuntut hak kita apabila tanggung jawab kita sudah kita kerjakan. Yang tidak diperbolehkan di sini ialah kita menuntut hak kita sedangkan tanggung jawab kita tidak kita kerjakan sebagaimana mestinya. Datang telat ya, diibaratkan tuh kalau kalau peribahasanya itu datang telat pulang cepat, kerja sedikit minta gaji ditingkat, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian mahfuzat yang terakhir ya, yang ketiga, yang berbunyi la tatakallam bima la ya'nika wa da'il kalama fi kathirin mimma ya'nika tajidulahu mawdi'an, yang artinya janganlah membicarakan
apa yang tidak bermanfaat bagimu, serta tinggalkanlah pembicaraan yang bermanfaat bagimu sampai kamu menemukan waktu dan tempat yang tepat untuk membicarakannya. Maksudnya apa? Di bawah ini ada syarah atau penjelasan dari yang mahfuzat yang terakhir yang sudah saya bacakan tadi. Ini ya, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat sudah pasti dapat menjerumuskan diri kita ke dalam bahaya. Namun bukan hanya itu, membicarakan hal-hal yang bermanfaat juga dapat menjerumuskan kita ke dalam bahaya jika kita tidak bisa memilih waktu dan tempat yang tepat, karena segala sesuatu itu ada waktu dan tempatnya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ya, kembali lagi ke dalam kehidupan kita kesehariannya gimana. Membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat di sini ialah salah satunya kita selalu mengutarakan perkataan yang mana perkataan itu tadi tidak patut kita lontarkan, tapi malah kita bicarakan, dan ujung-ujungnya malah membuat orang tersinggung. Ya, alhasil orang itu bernilai kepada kita seolah-olah kita ini ngomongnya ngasal gitu. Nah, apa yang diomong lain pula yang ditindaki. Kayak gitu. Tapi ada juga ya, kadang apa yang kita ngomong itu bermanfaat ya bagi diri kita, belum tentu ya bagi orang lain itu bermanfaat, melainkan itu malah menjerumuskan ke dalam bahaya. Istilahnya itu saya ambil contoh, kita ngomong nih sama orang ya, seolah-olah omongan kita itu bermanfaat, tapi omongan kita yang bermanfaat ini tadi justru memanfaatkan orang lain. Kayak gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, jadi itulah pembahasan materi mata pelajaran Mahfuzat kelas 1 Aliyah yang berjudulkan kata-kata bijak dan pepatah jilid yang kedua. Ya. Jadi tambahan sedikit ya dari yang saya bahas tadi. Yang pertama itu kan yang saya bahas ialah tentang sang pemula. Maksudnya sang pemula di sini ya sudah saya jelaskan ya. Jadi kesimpulannya, sang pemula di sini ialah salah satu adanya generasi berikutnya. Jadi maupun ada generasi berikutnya terus, maka generasi setelah kita itu akan menghargai kita. Kenapa menghargai kita? Karena tidak akan ada bisa generasi berikutnya apabila tidak ada generasi sebelumnya, pemulanya gitu. Yaitu tadi yang udah saya jelasin kan, salah satunya pendiri yayasan. Nanti kalau sudah mendirikan yayasan kan, ada lagi generasi setelahnya yang menggantikan pendiri itu tadi apabila orangnya sudah tua gitu. Kemudian yang kedua itu tadi tentang imbalan ya. Jadi di sini nih kita boleh bukan menuntut ya bahasanya ya, boleh meminta hak kita dengan catatan apabila kewajiban kita sudah kita kerjakan. Maka bolehlah hak kita itu kita minta lebih kalau kewajiban kita itu tadi sudah kita kerjakan dengan lebih. Tapi sebaliknya tidak boleh kita meminta hak kita untuk lebih apabila kalau kewajiban kita tidak memadai untuk meminta hak yang lebih. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini ya, sering ya, apalagi yang namanya manusia ya, kadang yang wallahu a'lam bishawab kita tidak tahu yang namanya spontan ataupun refleks ya, khilaf. Jadi kita itu membicarakan atau berbicara ya, itu bukan hanya waktu saja tapi ada tempatnya. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan yang berbunyi likulli maqamin maqalun walikul lima maqalin maqamun. Saya ulangin,
likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun. Setiap tempat itu ada perkataannya dan setiap perkataan itu ada tempatnya. Nah, jadi itulah ya maksud dari yang mahfuzat yang ketiga itu tadi. Berbicara itu ada waktunya dan ada tempatnya, tidak sembarang waktu dan tidak sembarang tempatnya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar menurut kalian semua, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pepatah pernah mengatakan yang berbunyi al-insanu mahalul khoto'i wan nisyani, yang artinya manusia itu tidak akan pernah bisa menghindari dari yang namanya lupa apalagi kesalahan. Kemudian pepatah juga pernah mengatakan al-insanu bitakhyir wallahu bitakdir, artinya manusia itu hanya bisa menentukan dan Allah lah yang maksudnya manusia itu hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Syukran ala ihtimamikum, fastabiqul khairat. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.